Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman ke-14, yaitu pada perkataan beliau penulis, walaysa yakhfa anna wujud al-mahabbati fil qalbi in kana sadiqan yastalzimu atharan wa dalilan. Dan tidak samar lagi bahwa adanya kecintaan di dalam hati apabila cinta itu adalah cinta yang jujur, yastalzimu akan mengkonsekuensikan, menyebabkan, melazimkan athar, yaitu pengaruh dari cinta tersebut, wadalilan, dan sekaligus tanda ataupun bukti dari cinta tersebut. Yani setiap orang yang mengaku cinta kepada orang lain, atau kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan muncul pada dirinya tanda-tanda yang menunjukkan atau yang membuktikan bahwa dia benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja itu apabila cintanya itu adalah sadiqan, apabila cintanya adalah benar. Wa dalailu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam katsiratun. Dan dalil-dalil ataupun tanda-tanda ataupun bukti-bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Artinya apabila kita mendapatkan tanda-tanda ini atau bukti-bukti ini pada diri kita, maka insyaallah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah cintaan, rasa cinta ataupun kecintaan yang benar. Namun sebaliknya, apabila tanda-tanda tersebut, bukti-bukti cinta tersebut tidak terdapat pada diri kita, maka kita harus mempertanyakan kembali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, wa min ahammi tilkad dalaili, dan di antara bukti-bukti yang terpenting dari bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awalan, yang pertama, ta'atuhu wa ta'zimuhu wa tawqiruhu. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan atau menghormatinya. Ya. Ini adalah salah satu tanda di antara tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai seseorang, maka dia akan menghormatinya, dia akan mengagungkannya, bahkan permintaan-permintaan darinya akan dia turuti. Demikianlah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang dia perintahkan, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dia laksanakan, dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia tinggalkan. Ya. Dan dia akan mengagungkan Rasulullah SAW dan juga ajaran-ajaran beliau, akan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tsanian, di antara tanda bukti kecintaan Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ishtiyaqu li ru'yatihi wal hirsu ala dzalika. Al-ishtiyaqu, yaitu adanya kerinduan untuk bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, wal hirsu ala dzalika, dan keinginan yang sangat kuat, hirs, untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam sahih Muslim dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku adalah nasun, orang-orang yang yakununa ba'di, yang mereka itu hidup sepeninggalku. Ini mereka bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakununa ba'di, hidup
ataupun ada hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Namun orang tersebut yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dia memiliki sifat, salah seorang di antara mereka itu memiliki keinginan, kecintaan, law ra'ani, seandainya dia melihatku bi ahlihi wa malihi, dia menebusnya dengan keluarga dan hartanya. Artinya dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melihat Rasulullah SAW. Seandainya saja dia bisa melihat Rasulullah SAW dengan tebusan keluarga dan hartanya, maka akan dia lakukan. Saking kuatnya keinginan dia untuk melihat Rasulullah SAW. Ini merupakan tanda bahwasanya orang tersebut mencintai Rasulullah SAW, yaitu memiliki kerinduan untuk melihat Rasulullah SAW. Dan hal ini ya akan bisa dilaksanakan, yakni meskipun kita tidak bisa melihat langsung kepada Rasulullah SAW, tetapi di sana para ulama telah membuat ini kitab-kitab, ya, menuliskan kitab-kitab yang berisikan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, seperti karya tulisan Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang di sana menerangkan tentang bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Apabila seseorang yang hidup di zaman ini atas meninggal Rasulullah SAW, dia ingin melihat Rasulullah SAW dan itu tidak mungkin dilakukan secara nyata, maka bisa dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, dengan mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya, dan seterusnya. Ini merupakan bukti orang tersebut benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Thalithan, kemudian yang ketiga, al-iktharu minas salati wassalami alaihi mutlaqan wa fil mawadhi'il muqayyadati allati waradat fi syari'ah. Yang ketiga adalah memperbanyak al-iktharu, yaitu memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW mutlaqan, secara mutlak, yaitu kapan saja kita ingin bersalawat dipersilakan untuk mengucapkan salawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, bisa kita lakukan kapanpun kita ingin, dengan mengucapkan seperti salawat yang disebutkan dalam bacaan salawat seperti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau dengan bacaan salawat seperti salawat Ibrahimiyah yang ada dalam bacaan salat kita, ya. Dan ini bisa dilakukan mutlaqan, kapan saja, tidak terikat dengan sesuatu keadaan tertentu. Wa fil mawadhi'il muqayyadati, dan juga memperbanyak salawat pada tempat-tempat yang terikat dengan keadaan-keadaan tertentu, allati waradat fi syariati, yang tempat-tempat tersebut datang penjelasannya di dalam syariat ini. Seperti misalnya ini di dalam salat, ya, ketika kita tahiyat mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, ini hukumnya wajib, ya. Dan seperti misalnya mengucapkan salawat kepada Nabi SAW ketika mendengar kumandang azan, ya. Kemudian juga setiap kali mendengar nama beliau, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, maka kita mengucapkan salawat dan lain sebagainya, di antara tempat-tempat yang ditentukan secara khusus oleh syariat ini. Jadi memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau Rasulullah SAW, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Nah, kemudian yang keempat, di antara tanda ataupun bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah mahabbatu qarabatihi wa sahabatihi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kerabat beliau, ya, kerabat yaitu keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhum, dan semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga-keluarga beliau. Faman ahabba ahadan ahabba man yuhibbu, maka barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh orang tersebut, ya. Maka apabila kita mencintai Rasulullah SAW,
tentunya kita akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aula man yuhabbu, dan di antara orang yang paling utama untuk dicintai, ya, karena Nabi Muhammad SAW sangat mencintai mereka, adalah ashabuhu wa alu baitihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa alu baitihi sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wahum dzurriyyatuhu wa dzurriyyatuhum, yaitu anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan mereka. Ini anak keturunannya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatul mu'minin, dan juga istri-istri beliau, yaitu para ibunda kaum mukminin. Wa banu Hashimin, dan anak keturunan Hashim, yaitu orang-orang yang termasuk dari kalangan Bani Hashim, maka mereka termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka seluruhnya. Ya, sehingga kita harus mencintai mereka, mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua. Taib. Wa ma ahsana ma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan alangkah bagusnya, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Beliau mengatakan dengan sumpah, ya, "Walladzi nafsi biyadihi", demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, an asila, untuk aku sambung hubungannya, min qarabati, daripada dengan kerabatku. yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, maka beliau lebih mencintai untuk menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung hubungan dengan kerabat dirinya sendiri. Walaupun beliau tentu saja menyambung hubungan dengan kerabat dirinya sendiri, tentu saja, tetapi lebih beliau cintai yaitu menyambung hubungan kekerabatan dengan menyambung hubungan dengan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau di sisi Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, wa hariyun bil muslimi ayahfadha wasiyata habibihi sallallahu alaihi wasallam fihim, maka hariyun bil muslimi, sudah selayaknya bagi seorang muslim, ayahfadha wasiyata habibihi sallallahu alaihi wasallam, untuk dia menjaga wasiat orang yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihim, wasiat Nabi Muhammad SAW tentang mereka, yaitu tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, ketika beliau bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti", aku mengingatkan kalian tentang Allah Ta'ala fi ahli baiti, pada keluargaku. Yani Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menjalin hubungan dengan ahlu bait Rasulullah SAW, dan di antara takwa kita kepada Allah Ta'ala dalam menjalin hubungan dengan ahli bait Rasulullah SAW adalah kita mencintai mereka, ahlu bait Rasulullah SAW. Inilah akhir dari pembahasan tentang hak yang kedua, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada hak yang ketiga, yaitu ta'ziruhu wa tawqiruhu wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam biidznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.